Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyaknya kita nikmat sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul dalam suatu majelis yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat sering salam semoga senantiasa kita curahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta kita semua yang mengharapkan ridho dan syafaatnya di yaumil kiamat. Yang kami hormati Bapak Sareh Abu Salim selaku penasehat Naibul Imam, yang kami hormati Naibul Imam Bapak Teguh Warsono, yang kami hormati para rais dari berbagai riasah, serta para asatidz yang kami hormati dan kami sayangi, serta ikhwan dan akhwat yang kami sayangi pula. Ikhwan dan akhwat, kita semua di sini adalah merupakan suatu pemimpin, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi keluarga ataupun bagi amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Namun hari ini kita lihat di mana ada banyak krisis kepemimpinan dalam umat. Ada pemimpin yang pintar namun tidak amanah. Ada juga pemimpin yang kuat namun tidak adil. Ada juga pemimpin yang pengikutnya banyak namun tidak bisa diteladani. Maka Allah tidak membiarkan umat ini tanpa contoh. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadi seorang rasul atau penyampai wahyu atau pemberi peringatan, tapi juga menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai figur atau contoh pemimpin bagi umat seluruh alam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Jika sebagai seorang pemimpin menjadikan suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terciptalah pemimpin yang mengedepankan umat tentunya. Nabi Muhammad juga menjadi role model dalam setiap aspek kehidupan, baik dari kepemimpinan maupun yang lain. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas 5 pilar kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pilar pertama adalah tauhid sebagai landasan kepemimpinan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan tauhid sebagai landasan kepemimpinan, pastilah seorang pemimpin akan takut kepada Allah, tidak akan mudah berkhianat, ya. Tidak menjual prinsip demi karena dia sadar, ya, kekuasaan hanyalah sementara. Contoh dalam kehidupan, seorang pemimpin menolak manipulasi, laporan dan suap meskipun ia bisa mengamankan jabatannya. Ia yakin bahwa rizki, jabatan dan keselamatan berasal dari Allah, bukan dari manusia. Takut kepada Allah lebih besar daripada takut kehilangan
jabatannya. Namun sering kita lihat di mana ketika kita lihat dalam setiap pemilu ya, di mana calon-calon pemimpin kita melakukan suap, sehingga dari awalnya saja sudah tidak baik, ikhwan dan akhwat, sehingga menjadikan kekuasaan serta keuntungan pribadi bagi diri mereka sendiri. Maka pada pilar pertama ini seharusnya menjadi seorang pemimpin menjadikan tauhid sebagai landasan, agar apa yang dia lakukan itu semata-mata karena mengharapkan atau berorientasi pada akhirat, bukan hanya terhadap dunia. Pilar yang kedua yaitu keteladanan dalam berperilaku. Sebagaimana dalam Al-Quran, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kalian menyuruh manusia berbuat baik namun kalian melupakan diri sendiri? Di sini jelaskan bahwasanya sosok seorang pemimpin atau imam yaitu mencontohkan terlebih dahulu terhadap umatnya. Contohnya di sebuah perusahaan banyak sekali pemimpin memberikan aturan-aturan, namun pemimpin itu sendiri tidak mencontohkan dengan baik. Contohnya adalah ketika pemimpin mengajarkan tentang kedisiplinan, namun pemimpinnya datang ke perusahaannya sendiri siang-siang bahkan sore-sore. Contohnya pemimpin menegakkan disiplin dengan memulai dari dirinya, datang tepat waktu, bekerja dengan jujur dan mematuhi aturan walaupun selaras dengan perbuatan. Inilah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak memimpin dengan banyaknya perintah. Beliau mencontohkan terlebih dahulu, baik dalam ibadah, dalam pengorbanan, dalam kesederhanaan. Untuk pilar yang ketiga yaitu sidik dan amanah. Sejak muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Bahkan itu gelar dari suku Quraisy. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dipercaya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la imanan liman la amanatahu lah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Contohnya saja ketika kita diamati menjadi seorang DKM masjid ya, yang hanya DKM itu sendiri yang tahu infaknya setiap bulan dapat berapa. Andaikan imam masjid, ketua DKM itu tidak menjadikan sidik dan amanah, maka ia akan menggelapkan data ataupun uang infak. Tapi di sini pilar ketiga di sini, ketika manusia menggunakan jujur dan amanah, maka akan terciptalah perilaku yang sesuai dan berorientasi pada akhirat, bukan hanya terhadap dunia. Tapi banyak kita lihat pada hari ini di mana banyaknya anggaran-anggaran ya, ataupun apapun segala itu, seperti halnya PSN ya, proyek strategis nasional. Seringkali kita lihat mereka mengedepankan kepentingan pribadi, di mana rakyat-rakyat pedalaman, rakyat-rakyat miskin ya, kalau kita lihat berita, tanahnya dijual dengan harga yang sangat murah. Tidak ada keuntungan di antara kedua belah pihak. Mereka menggunakan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi, untuk menindas yang lemah. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan mementingkan orang-orang, segelintir orang-orang yang punya kuasa atau jabatan. Maka di sini pemimpin yang jujur dan amanah, mereka pasti tidak akan pernah berbohong, tidak akan korupsi, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Padahal ketika kita tahu bahwasanya kalau kita berorientasi pada akhirat, kita pasti tahu setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Pilar yang keempat yaitu lemah lembut namun tegas dalam kebenaran.
Contoh, pemimpin menegur dengan adab, mendengar masukan tetapi tegas saat berprinsip dan hukum dilanggar. Lemah lembut menjadi persatuan, ketegasan menjadi keadilan. Nabi menggabungkannya secara seimbang. Ketika menjadi seorang Nabi pun pernah bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Nabi Muhammad pun tidak pernah memandang bulu, bukan memandang dia anak saya, dia ibarat dia menantu saya. Tapi Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, yaitu mempunyai landasan, yaitu lemah lembut namun tegas dalam kebenaran. Dia tidak pernah membedakan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau mencampurkan antara yang hak dan yang batil, padahal engkau telah mengetahui. Namun sering kita lihat bahwa para ikhwan dan akhwat, sering kita lihat ada berita seorang nenek-nenek yang hanya menebang pohon, namun hukumannya begitu berat. Sedangkan kita lihat banjir saja yang di Aceh itu udah jelas-jelas ada PT Toba yang udah menjadi tersangka, namun tidak sepertinya kasusnya kayak buat main-main. Tidak ada siapakah pemiliknya ataupun kejelasannya. Dan yang anehnya lagi, ketika kita melihat di berita, ketika terjadi sesuatu peristiwa, pasti korbannya ditampilkan mukanya, namun penjahatnya selalu diblur mukanya. Dalam hati saya pun bertanya-tanya, kenapa hal yang salah harus ditutupi? Padahal ketika ada peristiwa perampokan ataupun kejahatan, setiap yang terkena musibahnya pasti kelihatan raut mukanya. Namun ketika penjahatnya ketangkap, mukanya diblur. Seperti halnya yang korupsi juga seperti itu. Contoh pemimpin yang buruk yaitu memihak kelompoknya saja, menindas yang lemah dan menggunakan hukum sebagai alat balas dendam. Saat rahmat Allah dan keadilan hilang, kepemimpinan pun berubah menjadi alat penindas, bukan amanah. Seperti halnya kita ketika kita melihat kebijakan pemerintah yang tidak adil, semena-mena menggunakan kekuasaannya, maka rasa hormat kita atau taat kita itu sebetulnya kita taat bukan karena kita hormat, tapi karena kita takut karena hukum doang ya. Yang kelima rahmat tadi, rahmat dan keadilan umatnya. Ikhwan akhwat, jika 5 kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa tauhid, keteladanan, sidik dan amanah, lemah lembut namun tegas, serta rahmat dan keadilan ditegakkan secara benar, maka insya Allah keluarga kita akan kuat, masyarakat akan damai, umat pun akan bermartabat tentunya. Marilah kita jadikan 5 pilar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik kita, sebagai suri teladan hidup kita, baik bagi diri kita sendiri. Contohnya ketika kita menjadi seorang anak, menjadi sebuah mahasiswa, maka kita manfaatkan amanah kita menjaga amanah kita kepada orang tua kita yang telah memberikan biaya, yang telah berjuang menafkahi kita untuk menyekolahkan kita. Begitu pula kepada kita yang menjadi orang tua yang mencari nafkah. Jadikanlah kita mencari nafkah itu karena Allah semata, dan jangan jadikan mencari nafkah itu karena berorientasi pada kehidupan dunia. Kita cari yang halal-halal. Allahumma ij'al qadatan bil haq wa immatan lil muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang menegakkan kebenaran dan kepemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya, itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila banyak kekurangannya, itu semua karena kedhaifan saya pribadi. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.